selamat bertemu kembali. Kiranya kita dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan kita beraktivitas seperti biasanya. Kali ini kita akan belajar tentang IPA Fisika. Ada sebuah tema yang menarik yang akan kita bahas hari ini ya. Mari ikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami akan memulai kelas kami. Tuhan, biarlah tuntunan Tuhan selalu beserta kami, dan apapun yang menjadi kekurangan kami, Tuhan kiranya beri kami hikmat dan kepintaran supaya apa yang dijelaskan nanti kami bisa mengerti. Kami minta tolongnya Tuhan agar penyertaan dan Roh Kudus-Mu menyinari hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jika suatu ketika kamu diminta untuk ke warung untuk membeli telur, pasti pedagang telur akan bertanya, "Belanja telur mau berapa kilo, Dek?" Nah, misalnya kamu menjawab 1 kilo saja, Pak. Atau ketika misalnya ibu kamu menyuruh kamu membeli kain di pasar, kamu pasti akan menjawab 5 meter saja, Pak. Nah, pada materi kita kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Yuk, kira-kira kamu sudah tahu belum adik-adik? Kalian sudah tahu belum apa itu besaran dan apa itu satuan? Yuk, untuk itu kita tonton videonya sampai habis ya. Nah, adik-adik, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Cici ulangin lagi ya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Misalnya, ketika kita mengukur tinggi badan, maka mungkin tinggi badanmu adalah 160 cm. Atau ketika kamu mengukur misalnya suhu tubuh kamu, maka suhu kamu adalah misalnya 35 derajat Celcius. Nah, yang jadi pertanyaan adik-adik, lalu mengapa ya besaran diukur dalam angka? Mengapa tidak diukur dengan kata sifat saja? Nah, jawabannya adalah karena kata sifat sangat terbatas. Contohnya, buku ini besar. Lalu, mobil ini besar. Nah, truk ini lebih besar. Nah, pesawat lebih besar. Dan bandaranya sangat amat besar. Nah, jadi jika benda-benda tadi kita nyatakan dalam angka, maka tidak ada masalah sama sekali ya. Lalu, apakah ada besaran yang tidak bisa diukur? Jawabannya, ada nggak ya? Nah, jawabannya ada loh adik-adik. Nah, misalnya, contohnya nih ya, seberapa sayangnya kamu pada orang tua kamu, atau mungkin seberapa hormatnya kamu kepada guru kamu. Nah, adik-adik, tadi itu semua tidak dapat diukur sebagai suatu besaran, atau tidak bisa disebut sebagai suatu besaran. Karena apa? Karena tidak bisa diukur dengan angka. Nah, tadi kita telah mengetahui pengertian tentang besaran. Sekarang yang berikutnya adalah kita akan belajar apa ya? Tentang satuan. Nah, satuan adalah suatu ukuran yang baku dari besaran yang digunakan untuk mengukur. Saya ulangi lagi, satuan adalah suatu ukuran baku dari besaran yang digunakan untuk mengukur, ya. Nah, satuan itu ada dua ya adik-adik, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kita mulai dulu dari satuan yang baku ya. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati dan diakui secara internasional atau SI. Nah, contohnya seperti meter, kilogram, dan detik. Nah, yang kedua tadi apa? Ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu apa sih? Satuan tidak baku adalah satuan yang
tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan oleh beberapa masyarakat saja, misalnya jengkal, depa, hasta, dan langkah ya. Nah, apa pentingnya sih satuan itu? Nah, adik-adik, tanpa satuan standar akan terjadi kesalahan dimengerti ya. Tanpa satuan standar akan terjadi kesalahan dimengerti. Untuk itu, diciptakanlah satuan yang standar dan baku. Contohnya, ketika kamu ingin misalnya mengukur panjang atau mengukur tinggi badan kamu, misalnya ya, mengukur panjang dengan satuan meter, misalnya tinggi tubuh kamu adalah 160 cm, maka belahan dunia manapun seperti Eropa atau Rusia, semuanya pasti mengerti ya, pasti dimengerti oleh belahan dunia manapun ya. Nah, seluruh satuan baku di dunia dirangkum dalam SI atau Satuan Internasional ya. Nah, adik-adik, yang lebih penting lagi, apa saja sih satuan dalam SI? Nah, dalam ilmu fisika adik-adik, besaran dibagi dalam dua macam, yaitu besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Nah, untuk pertama kita bahas dulu tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak tersusun dari besaran lainnya. Nah, ada 7 besaran pokok beserta satuannya. Nih, Cici sudah siapkan gambarnya. Yang pertama adalah panjang. Besarannya panjang, satuannya meter, singkatannya adalah M. Yang kedua, ada waktu. Waktu, besarannya waktu, satuannya detik, singkatannya S atau second ya. Terus ada yang ketiga adalah massa. Massa satuannya kilogram dan singkatannya kg ya. Terus ada suhu. Suhu satuannya Kelvin, singkatannya K. Lalu ada arus listrik, satuannya ampere, singkatannya A. Kemudian ada intensitas cahaya, satuannya kandela dan singkatannya CD. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat, satuannya mol dan singkatannya mol. Ya, itu. Nah, adik-adik, supaya kalian gampang menghafal tentang besaran dan satuan ini tadi, Cici punya trik nih. Ada kata-kata ajaib ya, yaitu jiwa SMP ya. Jiwa SMP itu apa? J-nya kita lihat sebagai jumlah zat, terus I-nya intensitas cahaya, terus W-nya adalah waktu. Nah, A-nya apa? Arus listrik. Nah, S-nya apa coba? S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang gitu ya. Jadi jiwa SMP. Nah, setelah kita tadi membahas tentang 7 besaran pokok beserta satuannya, kita sekarang masuk ke besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran turunan dari besaran pokok atau hasil dari perkalian atau pembagian dua besaran pokok. Misalnya tersedia pada gambar berikut ya. Di sini ditulis misalnya luas, volume, ada massa jenis, kecepatan, percepatan, daya, usaha dan energi, terus tekanan, daya, dan momentum. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya adik-adik ya, tapi nanti kita akan pelajari di bagian berikutnya ya. Nah, berikutnya teman-teman, oke, kita akan membahas bagaimana mengkonversi satuan panjang, massa, waktu, dan suhu. Kita akan belajar yang pertama adalah konversi panjang dan massa.
Untuk membantu kita, maka kita akan dibantu oleh tangga berikut ini. Nah, masih ingat kan ini pelajaran ketika kita SD. Untuk konversi pertama kita akan belajar tentang konversi panjang dan massa. Di sini Cici sudah menampilkan gambar ada 2 konversi panjang dan massa ya. Nanti kita lihat di sini beserta tangganya. Kalau kamu udah mengerti tentang konsep ini ketika kamu SD, maka dengan mudah juga kamu akan mengerti pelajaran ini ya. Di sini Cici udah tuliskan dari kilometer sampai milimeter dan ada kilogram sampai miligram. Semuanya sama, hanya ujungnya saja. Kalau meter menunjukkan panjang, nah kalau gram dia menunjukkan massa. Di sini juga Cici udah menuliskan jika kamu turun tangga berarti dikali 10. Begitu juga sebaliknya, jika kamu naik tangga maka setiap naik 1 tangga dibagi 10. Contoh, 10 kilometer sama dengan titik-titik dekameter. Kembali lagi ke tangga ini ya. Tadi kan pertanyaannya 10 km berapa dekameter. Jadi itu naik apa turun ya? Ayo kita lihat. Nah, kilometer ke dekameter itu adalah turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga berarti harus dikali. Berarti kilometer ke dekameter lewatin berapa tangga? Ya betul, 2 tangga. Berarti 2 tangga berarti dikali 10 kali 10 berarti 100 ya, berarti 100 ya. Jadi tadi 10 km sama dengan titik-titik dekameter. 10 kali 100 sama dengan 1000 dekameter karena dia turun 2 tangga. Jadi harus dikali ya, hasilnya 1000 dekameter. Contoh kedua lagi yaitu tentang massa ya. 2 hektogram sama dengan titik-titik gram. Jadi kita lihat Hg ke G. Hg ke G, coba lihat. Hektogram ke gram turun ya. Turun berapa tangga? 2 tangga. Berarti dikali 100 lagi. Berarti jadi tadi 2 hektogram sama dengan berapa gram? 2 kali 100 ya. Sama dengan 200 gram. Setelah kita belajar tentang konversi panjang dan massa, berikutnya kita akan belajar tentang konversi waktu. Dalam konversi waktu ada beberapa hal penting harus kamu ketahui ya. Yang pertama, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 detik sama dengan 1 sekon. Contoh, 50 menit sama dengan titik-titik sekon. Nah, tinggal kita kalikan saja 50 kali 60. 50 kali 60 sama dengan 300. Jadi 50 menit sama dengan 300 sekon. Contoh berikutnya, 1200 second sama dengan berapa menit? 1200 second per 60 menit sama dengan 20 menit ya. Nah, berikutnya kita akan mengkonversi suhu. Rumus konversi suhu adalah T besar sama dengan T kecil tambah 273. Keterangan dari T adalah T besar yaitu suhu dalam Kelvin, sementara T kecil adalah suhu dalam Celsius. Contoh soal misalnya, ibu memanaskan air dalam suhu 60 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, D1 sama dengan suhu dalam Celcius. D2 suhu dalam Kelvin. Nah, tadi di atas D1 yang diketahuinya apa? Suhu Celcius. Suhu Celciusnya 60 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah
suhu Kelvin. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Jadi yang ditanya di sini adalah suhu Kelvin. Nah, masukin rumus yang tadi D3 ya. D3 sama dengan T besar sama dengan T kecil tambah 273. Nah, 60 ditambah 273 sama dengan 333 Kelvin.